Ini hari Sabtu tanggal 15 Mei 21. Pada siang hari ini kami sedang menelusuri pipa-pipa pralon dari sumber air di hutan sana sampai ke saung. Ini adalah jalan setapak yang kemudian kami akan coba lalui dengan menggunakan sepeda motor. Cukup riskan juga karena hanya cukup untuk satu motor, dan ini adalah hutan yang kemudian memberikan air untuk perlu perjuangan keras ya, menaklukkan tanjakan-tanjakan di lereng-lereng perbukitan ini untuk menelusuri keutuhan dari pipa-pipa pralon yang dipasang dari sumber airnya di hutan di sebelah selatan sana sampai ke saung. Ini adalah medan yang harus kita lewati untuk sampai pada akhirnya di mana ujung pipa ini bermuara. Mungkin kita sudah mendengar suara sungai, lalu di seberang sana terlihat barisan anak-anak yang mungkin baru pulang camping. Atas sungai dan di atas pralon yang besar tadi diposisikan pralon yang mensuplai air ke saung. Jadi tadi ingin memperbaiki sambungan ini, karena sambungan ini seringkali terlepas, lemnya kurang kuat karena babi hutan juga sering masih lewat-lewat sini. Jadi khawatirkan kalau suplai air terhenti, maka kegiatan pengairan pun juga terhenti. Ini adalah bagian yang lebih ke hulu dari tempat mulut pralon tadi, dan kemudian di wilayah ini ada entah seseorang atau sekumpulan petani kemudian membangun saung di sini. Entah ini saung pribadi ataukah saung yang bisa dimanfaatkan bersama. Ini yang sudah semakin ke hulu dan semakin mendekati ujung dari pipa pralon yang mensuplai air ke saung. Dan kita lihat ada dua cabang dari sungai ini. Ini yang lebih kecil dan ini yang lebih besar. Kalau kita lihat cabang yang besar ini, kemudian kita ikuti, maka nantinya dia akan menyambung dengan bagian sungai yang sudah terlihat tadi. Ini percabangan dari sungai tadi, di mana pipa pralon yang mensuplai air ke saung itu masih berada di sebelah barat sana. Jadi masih harus naik lagi, dan bisa kita bayangkan kalau saja di sini bagian ini yang terlepas, maka jarak yang ditempuh juga cukup jauh dan medan yang dilalui juga cukup berat. Jadi kalau kita lihat di sini, trik dari suplai air mulai dari hulu sampai ke saung, ini ternyata kuncinya ada di sini. Jadi air mengalir dan yang kemudian ditampung, tidak perlu sampai penuh karena di bahan bagiannya itu sudah kemudian dipasangi mulut pipa. Ya. Jadi dari pipa pralon itu, pipa pralon yang outlet ini lebih besar sekitar 2 kalinya untuk kemudian membawa air sampai ke saung sana. Jadi ke wilayah Arjasari situ. Tetapi ini hanya khusus untuk kami yang berkumpul di sini. Jadi ini adalah tong yang biasa digunakan untuk membuat pupuk, dan ini adalah pipa pralonnya. Dan nanti kita akan mencoba merekamnya sampai ke hulunya sekali. Nah, pertanyaan adalah kenapa yang satu pralon ini kemudian tidak mengalirkan air.
kemungkinan ada kerusakan di bagian hulunya. Ini salah satu penyebab dari terganggunya suplai air ke Saung, karena kalau tadi ada kemungkinan babi hutan, tapi kemungkinan lain adalah longsoran seperti ini. Jadi longsoran ini kemudian menimpa pipa, dan pipa ini memang sengaja tidak dilem kuat-kuat, sebab kalau begitu suatu ketika ada longsoran lagi atau terkena beban, ini bisa patah. Ini sekarang disambungkan lagi. Jadi salah satu pipa yang masuk ke tong tadi tidak mengalirkan air, ini karena disebabkan terlepasnya sambungan akibat longsoran ini. Nah, sekarang sudah diperbaiki sehingga volume air jelas akan bertambah besar dan suplai air juga menjadi lebih besar ke Saung. Nah, ini sudah diperbaiki posisinya, kalau kita lihat menyangkutkan di pohon-pohon. Kalau di gunung-gunung yang lebih curam lagi lerengnya, ini seringkali teman-teman dari PU justru membuat konstruksi penyangga dari pipa-pipa ini. Ini Ihin dan Enjang yang dari awal memasang pipa ini, dan ternyata muara pipa itu tidak di sungai tetapi di mata air. Nah, ini adalah mata airnya, lalu kemudian pipanya tidak terlihat di sini karena dibenamkan, pipanya dibenamkan, sehingga kalau hujan air yang ke Saung atau ke kawasan itu tidak kotor, tidak berpasir. Nah, ini adalah liangnya, kalau mereka katakan liangnya. Mana pralon? Oh, nah pralonnya terlihat sekarang itu adalah pralon yang berwarna putih itu. Iya, nu langsung ke urang atau tapi ke tong heula. Jadi pipa putih ini nanti disambung sama pipa abu-abu yang kemudian dimuarakan ke tong tadi itu. Jadi kalau kita lihat ini sekilas ini, kalau bukan warga di sini yang sering juga ke hutan, itu tidak akan pernah tahu bahwa ini adalah mata air. Jadi dari mata air inilah yang kemudian dialirkan sampai ke Saung itu. Dan kalau kita lihat di sini medannya bisa kita lihat seperti ini, dan